Ya kono didol goblok. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini viral lagi ya, Gus Miftah ya, mengatakan goblok ke penjual es. Coba kita simak dulu videonya ya. Dunia maya dibuat heboh oleh perilaku Gus Miftah yang mengantai goblok kepada seorang penjual es di depan khalayak. Mendapat perlakuan seperti itu, si penjual es tersebut tersenyum sinis sambil terus menatap tajam ke arah Gus Miftah. Masih, ya kono didol goblok. Astagfirullah. Terlihat Gus Miftah dan orang-orang di sekitarnya tertawa dengan renyah. Kula rong payu, wis. Bila mana ini tujuannya hanya bersanda, menurut Anda apa ini pantas memperlakukan orang seperti itu di depan umum? Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Kemudian Gus Miftah melanjutkan ceramahnya tentang tasawuf. Apakah perilaku seperti ini mencerminkan akhlak seorang sufi? Donga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soalnya adem-adem biasanya mangan bakso rasane. Dan berikut adalah video selengkapnya. Kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih, ya kono didol goblok. Dolen dhisik, kula rong payu wis takdir. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soalnya lah panas ngombe es rasane seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soalnya adem-adem biasanya mangan bakso rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem, berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Es ra payu tapi awake sehat. Mulih ndelah bojone meteng. Niku ya nikmat. Ini yang ketawa terbahak-bahak ini siapa ya? Mukanya nyebelin banget ya. Mukanya tuh benar-benar bikin kita jengkel. Nih coba lihat ya yang ketawa terbahak-bahak ini. Oh kon borong. Ini. Es tehmu cik oke ra? Masih, ya kono didol goblok. Tuh, ketawa. Seneng banget ya dengerin perkataan Gus Miftah ya. Dan coba lihat ekspresi bapak-bapaknya, menyedihkan sekali. Dolen dhisik, kula Ya rong Allah. payu wis takdir. Ya ini sampai tarik nafas ya. Si bapak-bapaknya mungkin sakit hati banget tuh dengerin perkataannya si Miftah itu ya. Payu wis takdir. Jadi ana cerita tasawuf niku. Gimana menurut teman-teman? Astagfirullahaladzim. Ingat ya, doa orang yang terzolimi itu mustajab. Apalagi doanya orang miskin yang terzolimi ya kan. Pada saat pencari nafkah digoblok-goblokin seperti itu. Dan yang saya heran itu kenapa harus pakai kata-kata kasar ya kan. Es tehmu cik oke ra? Masih, ya kono didol goblok. Kenapa harus mengucapkan kata-kata sekasar itu? Apalagi dia ini kan posisinya di sana sebagai pemuka agama, sebagai penceramah di sana. Kalaupun misalnya dia tidak mau menjaga citra dirinya, ya setidaknya jagalah citra agama yang dibawa oleh dirinya itu sebagai penceramah. Kalau misalnya dia ada di sana sebagai pelawak, stand up komedian, gak ada masalah buat kita, terserah lah ya. Ini masalahnya dia sebagai pemuka agama. Ada yang memandangnya sebagai ulama juga kan, ada yang memandangnya sebagai kiai. Jelas ini membuat buruk citra seorang ulama, seorang kiai. Dan sudah terlalu banyak hal kontroversi yang dilakukan oleh Miftah ini yang merugikan citra agama Islam. Beberapa bulan yang lalu juga sempat viral kan, dia menggoyang-goyangkan kepala istrinya di depan publik. Coba lihat nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.
Beginikah akhlak seorang pemuka agama? Ya Allah. Lihat, istrinya mungkin kesakitan atau malu ya, tapi ya mau gimana lagi kan, mungkin takut juga tuh sama Miftah. Loh, diulang lagi. Ya, sudah terlalu banyak hal-hal kontroversi yang dibikin oleh orang ini yang merugikan citra agama Islam. Bahkan yang merugikan juga adalah dunia pendidikan agama Islam, ya kan? Karena dia dipandang sebagai guru, tapi mengajarkan hal seperti itu. Bagaimana santri-santrinya? Guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari, kan begitu. Dulu dia itu juga pernah bikin solawat yang aneh dengan nama solawat matamu picek. Senti sayang Salah satu hal yang sangat menakutkan di akhir zaman ialah munculnya Dajjal dengan segala fitnahnya. Tapi ternyata ada yang Rasulullah lebih takuti daripada Dajjal, yang akan mempengaruhi umatnya di akhir zaman, yaitu munculnya ulama su. Ulama-ulama yang paling ditakuti oleh Nabi, melebihi daripada takutnya Nabi kepada Dajjal. Melebihi dari takutnya Nabi kepada Dajjal. Bagaimana fitnah Dajjal? Fitnah Dajjal itu dahsyat, ngaku Tuhan. Dan hamba-hamba Allah pada percaya. Bagaimana tidak percaya? Orang dibunuh langsung disuruh hidup-hidup. Fitnah Dajjal yang begitu kuat pengaruhnya ternyata masih dianggap lebih ringan, dianggap lebih rendah daripada beratnya fitnah ulama su yang akan muncul di akhir zaman. Ternyata fitnah Dajjal begini dianggap kecil dibanding fitnah seorang yang punya ilmu tapi nggak punya tarbiyah, nggak pernah menata hatinya sehingga punya ilmu dengan kesombongan. Ulama su itu dia adalah orang yang paham agama. Kalau ditanya tentang hukum Islam, dia bisa jawab. Dia tahu hadis, dia tahu Al-Quran, dia tahu hukumnya halal, haram, dia tahu yang mana baik, yang mana buruk. Tapi justru dia mengajak jamaahnya, pengikutnya kepada jalan yang salah. Karena bagi ulama su itu, agama bukan sebagai pedoman, melainkan hanya sebagai pemuas nafsu. Bagaimana caranya dia bisa untung dengan agama itu, bisa dapat jabatan dengan agama itu, bisa dapat pengikut, bisa ketawa-ketawa dengan agama tersebut. Gak peduli itu penyimpangan atau enggak. Saya tidak mengatakan bahwa Miftah ini ulama su ya, Anda bisa menilainya sendiri. Boro-boro saya mengatakan Miftah ini ulama su, mengakui sebagai ulama aja, saya masih meragukan tuh Miftah ulama atau pelawak kan begitu. Tapi setidaknya di sini kita bisa lihat bahwa memang pengaruh agama itu luar biasa ya. Orang yang bertopeng agama itu benar-benar bisa mempengaruhi orang lain. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang keliru bisa saja dianggap sebagai suatu kebenaran karena dilakukan oleh seseorang yang bertopeng agama. Makanya fitnah orang yang bertopeng agama itu tidak kalah mengerikan dengan fitnahnya Dajjal ya. Bahkan lebih mengerikan ternyata ya fitnahnya ulama su. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.